Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning today. Bertemu kembali dengan saya kalau bukan di channel kesayangan Anda semua. Alright, kalau bukan di channel Arjun Bayu Tristanto. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan masing-masing walaupun secara online karena masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan diri saya karena pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan kalau sudah sayang jangan dibuang ya. Baik, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari program studi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Kelistrikan Kapal dengan NRP 0921040041 dari kelas TO2B. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dapat kembali menjelaskan beberapa penugasan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penugasan mengenai operasional amplifier atau yang biasa disebut sebagai op-amp dengan beberapa sub pokok bahasan dengan dosen pengampu yaitu oleh Bapak Didik Sukoco ST.MT. Baik, langsung saja saya menuju pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pada definisi operasional amplifier atau op-amp. Selanjutnya mari kita search tentang definisi operasional amplifier pada Google atau software yang lainnya. Baik, langsung saja saya menuju pada software Google Chrome saya, dan saya akan menuliskan pada website op-amp atau operasional amplifier, lalu saya tekan enter dan saya akan masuk pada halaman yang pertama atau halaman yang teratas. Selanjutnya saya akan masuk pada halaman tersebut, dan ini merupakan pengertian dari op-amp atau operasional amplifier. Jadi, operasional amplifier atau lebih dikenal dengan istilah op-amp adalah salah satu dari bentuk IC linier yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Dalam bahasa Indonesia, op-amp atau operasional amplifier sering disebut juga dengan penguat operasional. Jadi ini ya teman-teman, pengertian dari op-amp atau operasional amplifier tersebut. Teman-teman bisa mencari atau search pada halaman Google tentang op-amp atau operasional amplifier lebih dalam lagi. Baik, sebelumnya saya akan menunjukkan wujud dari komponen operasional amplifier atau op-amp. Langsung saja saya menuju pada Photoshop saya. Jadi ini merupakan wujud dari komponen operasional amplifier. Jadi yang pertama, ada atau terdapat dua buah input pada operasional amplifier atau op-amp yang ditunjukkan dengan nomor 2 dan 3. Dan selanjutnya juga terdapat satu kaki sebagai output pada operasional amplifier atau op-amp. Dan yang berikutnya selain itu ada juga terdapat dua kaki untuk supply. Dan ini merupakan sebuah simbol-simbol daripada komponen operasional amplifier atau op-amp tersebut. Jadi, komponen operasional amplifier atau op-amp ini terdapat di dalam satu IC yang di dalamnya merupakan operasional amplifier atau op-amp yang dapat terhubung secara
overload. Dan selain itu, terdapat terminal kaki pada inputan komponen operasional amplifier atau op-amp. Yang pertama ada kaki input negatif yang ditunjukkan pada gambar tersebut, dan yang kedua ada kaki input positif yang ditunjukkan seperti gambar berikut. Dan yang selanjutnya untuk supply yang sudah jelas pada gambar tersebut, kita biasa menggunakan yang positif yaitu pada 12 atau 15 volt, dan untuk yang negatif biasanya menggunakan negatif 12 atau negatif 15 volt. Jadi untuk operasional amplifier atau op-amp ini ternyata bisa dirangkai secara overload. Jadi open itu tidak ada hubungannya antara kaki output dan kaki pada input, atau terhubung secara closed load dengan adanya hubungan antara output dan hubungan pada input melalui komponen, baik itu secara tahanan maupun secara kapasitor. Baik, jadi sebelumnya di sini saya akan membahas tentang overload, di mana overload tersebut menggunakan komponen yaitu LF356. Baik, langsung saja saya menuju pada software Google saya, lalu saya tambahkan, saya ketikkan LF356, lalu saya tekan enter, dan lalu saya menuju pada gambar. Dan untuk komponen bisa berbentuk seperti ini, dapat teman-teman search pada Google yaitu LF356 yang memiliki kaki 8. Dan untuk implementasi pada komponen tersebut yaitu seperti ini ya teman-teman, yang mana kaki nomor 2 ini merupakan input negatif dan kaki nomor 3 merupakan inputan sebagai input positif, dan kaki nomor 4 sebagai supply untuk negatif. Dan kaki yang nomor 8 biasanya tidak digunakan. Dan selanjutnya ada kaki nomor 6 yaitu sebagai output. Dan untuk kaki yang nomor 7 itu sebagai kaki untuk supply. Sehingga bentuk LF356 itu seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah saya membahas tentang overload dengan menggunakan komponen LF356, kemudian langkah yang selanjutnya saya akan mencoba atau melakukan simulasi pada software Proteus. Baik, langsung saja saya menuju pada software Proteus saya. Langsung saja saya klik 2 kali dan sedang proses membuka pada software tersebut. Dan ini merupakan panel tampilan awal pada software Proteus tersebut. Dan di sini saya menggunakan versi yang ke-8. Jika teman-teman ingin membuat sebuah project baru, teman-teman dapat memilih opsi pada new project. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman dapat memilih atau melanjutkan yaitu dengan menekan pada opsi next. Dan akan muncul seperti pada layar tersebut, yaitu saya akan memilih yes. Dan selanjutnya teman-teman dapat menentukan ukuran pada lembar kerja Proteus tersebut. Biasanya itu menggunakan landscape A4. Selanjutnya bisa ditekan pada opsi next, dan berikutnya juga dapat ditekan pada opsi next. Selanjutnya juga next, dan selanjutnya teman-teman akan segera bisa menggunakan software Proteus tersebut. Langsung saja bisa memilih pada opsi finish. Dan ini ya teman-teman merupakan tampilan lembar kerja dari software Proteus tersebut. Jadi kemudian langkah yang selanjutnya adalah apabila teman-teman ingin mencari atau menggunakan software Proteus tersebut dengan beberapa komponen yang dibutuhkan atau sesuai kebutuhan teman-teman, teman-teman bisa menggunakan atau menuju pada
tombol P yang ada pada kiri monitor saya. Jadi di sini teman-teman bisa memasukkan keyword dari komponen tersebut sehingga teman-teman nantinya dapat menggunakan komponen sesuai kebutuhan teman-teman. Seperti contohnya LED. Nah, di sini banyak sekali macam-macam LED ya teman-teman. Jadi seperti ini cara kerja atau mencari masing-masing komponen yang ada pada software Proteus tersebut. Berikutnya langsung saja tekan OK dan teman-teman bisa menempatkan pada lembar kerja software Proteus tersebut. Seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti wujud dari komponen tersebut. Dan langsung saja saya menuju pada tahap yang berikutnya. Setelah saya mencontohkan untuk mencari komponen tadi yaitu LED, berikutnya saya akan menuju pada penugasan saya untuk menggunakan komponen operasional amplifier atau op-amp. Langsung saja saya menuju pada icon P tersebut. Setelah itu saya akan memasukkan keywords pada jendela yang sudah tampak pada monitor saya. Saya akan menuliskan yaitu LF356. Dan di sini sudah nampak ya teman-teman. Di sini nama dari device tersebut dan di sini merupakan preview dari tampilan komponen tersebut. Langsung saja saya klik OK dan langsung saja saya masukkan pada lembar kerja Proteus tersebut. Nah, ini ya teman-teman merupakan tampilan dari LF356 tersebut. Dan untuk yang langkah selanjutnya yaitu kemudian saya akan mencari komponen power. Di sini komponen power akan saya letakkan pada lembar kerja di sini dan satu lagi di sini ya teman-teman. Dan kemudian saya akan memberikan nilai pada masing-masing power tersebut. Saya masukkan nilai yaitu positif 12 untuk supply yang atas, dan yang supply bawah saya masukkan nilai yaitu negatif 12. Dan kemudian saya akan memberikan wiring dari komponen LF356 menuju komponen power. Dan untuk yang ini juga akan saya wiring menuju pada komponen power. Dan untuk kemudian langkah yang selanjutnya adalah pada output tersebut saya akan menggunakan komponen yang bernama DC voltmeter. Setelah itu saya akan memasukkan pada lembar kerja Proteus tersebut dan kemudian akan saya sambungkan antara operasional amplifier dengan DC voltmeter tersebut. Setelah itu saya akan menarik wiring ke bawah dengan memberikan ground agar terhubung. Dan ini ground tersebut ini saya hapus saja. Dan seperti ini ya teman-teman untuk rangkaian operasional amplifier atau op-amp tersebut. Baik, sebelumnya untuk open load seperti ini yang nantinya untuk operasional amplifier atau op-amp seperti gambar atau simulasi yang telah saya rangkai seperti ini dapat berfungsi sebagai komparator atau pembanding antara input positif dan input negatif. Jadi kalau dia lebih besar dari tegangannya, jadi input positifnya daripada terminal negatif tersebut akan dinamakan sebagai phase saturasi. Dan phase saturasi tersebut memiliki besaran kira-kira 90% di bawah supply tersebut. Jadi nanti untuk hasil tegangannya pada positif saturasi adalah sekitar 10 volt. Sedangkan untuk yang negatif
saturasi, hasilnya adalah negatif 12 volt. Jadi tegangan pada maksimalnya dia di bawah supply, tidak bisa melebihi. Untuk yang langkah selanjutnya adalah mari kita coba untuk memberikan sebuah inputan, yaitu dengan menggunakan input DC yang akan kita sambungkan pada komponen operasional amplifier atau op-amp. Baik, langsung saja saya akan mencari komponen input DC tersebut. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung meletakkan pada lembar kerja di Proteus tersebut. Langsung saja saya masukkan untuk input DC tersebut. Untuk yang pertama dan untuk yang kedua saya letakkan di sini ya teman-teman. Dan setelah itu saya akan memberikan wiring agar tersambung pada komponen operasional amplifier atau op-amp. Dan ini akan saya hubungkan pada inputan yang nomor 3 pada positif. Dan selanjutnya saya akan memberikan wiring pada input DC ke input operasional amplifier atau op-amp yang negatif, seperti ini. Dan untuk langkah-langkah yang selanjutnya, yaitu akan saya atur ulang pada komponen inputan dengan menggantikan lebih besar pada input yang pertama, yaitu di sini saya klik 2 kali. Dengan di sini saya akan merubah, yaitu dengan memberikan angka 3, dan selanjutnya saya juga akan merubah pada generator name dengan saya rubah menjadi 3. Jadi voltage atau voltnya saya rubah menjadi 3, dan pada generator name juga saya rubah menjadi 3. Di sini sudah saya atur ulang semua, mulai dari generator name dan volt, yaitu dengan saya masukkan angka 3. Selanjutnya saya klik OK. Dan untuk yang input DC yang kedua, saya akan melakukan tahap seperti yang sebelumnya. Langsung saja saya klik 2 kali pada komponen tersebut. Setelah itu pada volt tersebut saya akan mengatur dengan besaran yaitu 2, dan sedangkan pada generator name juga akan saya berikan angka 2. Lalu semua sudah berubah atau sudah saya atur semua dengan sesuai kebutuhan, yaitu pada voltage saya berikan atau saya atur 2, dan pada generator name juga telah saya atur atau setting 2. Selanjutnya saya tekan OK. Dan menuju pada langkah yang berikutnya adalah setelah kita merangkai komponen satu persatu hingga menjadi sebuah komponen yang utuh atau sebuah project, selanjutnya mari kita lakukan run administrator atau menjalankan pada rangkaian tersebut yang berfungsi apakah pada saat dijalankan komponen atau rangkaian tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur. Dan langsung saja saya tekan pada tombol kiri seperti ini, dan ternyata sudah nampak pada layar monitor saat dijalankan. Di sini pada DC voltmeter sudah nampak hasil yang positif, yaitu 9 atau positif 10. Karena terminal yang nomor 3 itu lebih besar daripada terminal
yang negatif nomor 2. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk hasilnya. Dan jikalau kita melakukan percobaan lagi dengan cara merubah atau kita balik pada input DC tersebut, untuk yang atas saya akan rubah menjadi voltage tersebut atau volt tersebut menjadi 2, dan generator name juga akan saya atur menjadi 2. Selanjutnya saya klik OK, dan untuk yang bawah juga saya atur sedemikian rupa menjadi 3 volt, dan generator name juga akan saya ubah menjadi 3, dan selanjutnya saya akan klik OK. Dan apa yang terjadi jika kita akan melakukan run administrator atau kita jalankan lagi? Mari kita coba. Dan ternyata yang terjadi adalah bahwa pada DC voltmeter tersebut menunjukkan atau memunculkan hasil bahwa ini adalah negatif 10, karena terminal pada inputannya tersebut lebih besar yang positif. Jadi mengapa di sini menunjukkan hasil negatif 10? Dikarenakan terminal inputnya itu lebih besar yang positif. Nah, jadi nanti aplikasi atau implementasi di lapangan, fungsi dari pada komponen ini, yaitu komponen operasional amplifier atau op-amp yang sudah dirangkai menjadi sebuah rangkaian, ini bisa untuk membandingkan misalkan saja pada suhu setrika. Jadi kalau setrikanya panas, nanti tegangannya dia akan negatif seperti pada DC volt tersebut, menunjukkan negatif 10, atau dapat memutus relay yang berarti setrika tersebut terlalu panas. Jadi nanti relaynya putus dan arusnya pun juga akan putus. Maka untuk sementara setrika tersebut akan dingin kembali, dan jika apabila terlalu dingin dia akan on lagi karena ini lebih kecil. Maka di sini pada DC volt tersebut akan on, dan demikian seterusnya. Jadi gunanya atau fungsinya bisa sebagai kontrol sensor. Dan selanjutnya misalkan saja kita akan berganti menggunakan potensiometer, dan untuk yang ini teman-teman bisa memutuskan wiring tersebut antara input DC dengan input pada op-amp atau operasional amplifier dengan cara klik kanan, setelah itu delete wire. Setelah itu ini saya hapus, langsung delete saja. Kemudian akan saya cari komponen port HG dengan mengetikkan yaitu port HG seperti ini. Lalu saya pilih, dan ini tampilan dari potensiometer tersebut. Lalu saya klik OK, dan kemudian akan saya tambahkan pada lembar kerja Proteus saya. Selanjutnya seperti ini tampilan pada potensiometer tersebut, dan selanjutnya akan saya letakkan di sini, dan berikutnya akan saya wiring, saya hubungkan pada inputan yang nomor 3 pada operasional amplifier atau op-amp. Dan kemudian berikutnya saya akan menambahkan wiring ke atas dengan memberikan power agar bisa terhubung di bagian sini. Kemudian setelah itu pada power tersebut saya akan memberikan nilai yaitu positif 12.
lalu saya tekan enter. Dan untuk yang ini akan saya delete objek, dan setelah itu saya akan memberikan wiring pada potensiometer. Saya tarik ke bawah, selanjutnya akan saya geser ke atas dan seperti ini, lalu saya tarik ke bawah, dan berikutnya akan saya berikan ground karena agar terhubung dengan komponen yang lainnya. Setelah itu saya delete objek, kemudian juga akan saya tambahkan DC voltmeter lagi, dan saya akan meletakkan pada lembar kerja di sini, dan selanjutnya akan saya wiring pada inputan yang nomor 3 seperti ini. Dan untuk yang bawah pada DC voltmeter kemudian akan saya wiring dan akan saya hubungkan pada ground. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, apabila op-amp tersebut atau operational amplifier jika ditambahkan sebuah potensiometer. Dan kemudian untuk tahapan yang selanjutnya adalah lakukan percobaan atau run administrator untuk mengetahui apakah komponen atau rangkaian tersebut sudah bekerja. Dan langsung saja saya tekan play atau putar atau run administrator pada pojok kiri saya dengan mengawali pada potensiometer tersebut 50%. Nah, pada tegangan DC volt di sini menunjukkan hasil yaitu 9, positif 9 atau positif 10. Dan sedangkan DC volt yang di bawah menunjukkan positif 6. Lalu coba kita geser ke bawah pada potensiometer tersebut, dan pada saat digeser ke bawah tentunya hasil tegangan pada masing-masing DC volt di atas maupun di bawah mengalami perubahan. Namun yang mengalami perubahan signifikan pada DC voltmeter yang di bawah. Selanjutnya akan saya rubah atau saya turunkan jika potensiometer ini di bawah 2 atau di bawah 1,9. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi jika potensiometer ini bekerja di bawah 2 atau 1,9 pada layar monitor saya, di sini pada DC volt yang pada bagian atas menunjukkan hasil yaitu negatif 10. Dan untuk yang bawah, apabila potensiometer semakin diturunkan menunjukkan hasil yaitu positif 1,56. Dan dia apabila diturunkan secara terus-menerus akan berubah negatif. Demikian kemudian apabila kalau digeser lagi ke atas seperti yang sebelumnya, yaitu pada masing-masing DC voltmeter tersebut akan semakin bertambah pada nilai masing-masing setiap tegangan tersebut. Nah, apabila semakin bertambah pada potensiometer tersebut, maka akan semakin berubah menjadi positif. Nah, potensio ini bisa juga sebagai sensor panas, sebagai permisalan atau sebagai contoh tersebut. Di sini sudah nampak jelas apabila
potensiometer semakin dinaikkan pada posisi 50% atau hingga mencapai pada saat potensiometer 100%, maka pada tegangan tersebut masing-masing DC voltmeter akan selalu positif. Lihatlah langsung pada monitor ini sudah nampak jelas bahwasanya kalau pada DC voltmeter yang bagian atas menunjukkan hasil yaitu positif 9 atau bisa dibulatkan menjadi positif 10. Dan untuk tegangan DC voltmeter yang bawah menunjukkan hasil yaitu positif 12. Itu tandanya bahwa potensio ini, saya tekankan lagi, bisa juga digunakan sebagai sensor panas. Itu pun sebagai permisalan. Pada DC volt yang di atas bisa terhubung ke relay dengan memutus atau mematikan relay dan menghidupkan atau mematikan relay. Dan itu merupakan salah satu fungsi dari operasional amplifier atau op-amp salah satunya. Jadi pada rangkaian tersebut komparatornya adalah seperti ini. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa teman-teman untuk menyimpan file penugasan tersebut dengan cara memilih pada opsi file pada pojok kiri, lalu pilih Save Project As. Kemudian teman-teman silahkan menyimpan di folder yang diinginkan. Lalu saya akan menyimpannya pada new folder E. Saya akan membuat folder baru yaitu elektronika terapan. Lalu saya enter, saya masuk pada folder elektronika terapan, lalu saya beri nama yaitu simulasi rangkaian operasional amplifier atau op-amp underscore nama, jangan lupa Arjun Bayu Tristanto, dengan underscore NRP yaitu 0921 04 0041, lalu klik save dan sudah tersimpan ya teman-teman. Seperti ini simulasi rangkaian operasional amplifier atau op-amp underscore Arjun Bayu Tristanto underscore 0921040041. Jadi cukup sekian demonstrasi penugasan dari saya, dan ini merupakan hasil akhir penugasan dari saya yaitu pada mata kuliah praktikum elektronika terapan. Jadi cukup sekian demonstrasi penugasan dari saya. Ini merupakan hasil akhir dari penugasan saya untuk mata kuliah praktikum elektronika terapan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga kedepannya saya terus dapat menghasilkan karya-karya terbaik saya, dan saya meminta maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan serta kesalahan teknis, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.